Hai pemirsa, kembali lagi kita bertemu di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa kita akan membahas tema besar kita, yaitu online dating. Siapa di sini pernah online dating? Ya, tunjuk Siapa di sini? tangan. Coba siapa tunjuk yang tangan. pernah? Tunjuk tangan dong. Tunjuk tangan, kok nggak mau ngaku Nuka? Ya, saya ngaku. Saya sportif ke orangnya ya. Saya pernah memang menggunakan aplikasi online Apa? dating. Tinder waktu itu? Tinder pernah sesekali coba ya. Ini seperti apa? Karena udah pernah banyak denger nih dari kanan kiri. Hmm, Coba deh lo upload Tinder tuh banyak tapi banyak yang fake, banyak yang Iya. otak mesum, banyak yang bla bla bla. Kayak apa sih orang-orang ini kalau Tinder gitu kan? Harus swipe right. right atau left? Kalau left nggak suka ya? Nggak suka gitu. Right. Oke, pakai hanya dalam kurun waktu 2 apa 3 hari. Uh-uh. Download aplikasi itu langsung ku hapus lagi. Saya pernah pakai, jadi waktu itu Langsung delete kontak, langsung delete akun. tahun 2014 belum ada, ya mungkin udah ada Tinder tapi kan saya baru jomblo ya waktu itu ya. Iya. Baru jomblo lagi gitu. 2013 jomblo lagi, 2014 enggak 2013 bener. 2013 lagi jomblo lagi gitu kan, on proses persidangan waktu itu. Oke. Saya download aplikasi, saya lupa namanya, belum ada Tinder. Terus waktu itu tuh yang di around, kan ada di around me gitu kan. Itu cuma ada beberapa orang gitu. Terus yang saya tahu, oh harus ini ya, Apa itu namanya? harus agak genit, harus flirting. Sebenarnya apa namanya nggak penting, cuman saya ternyata saya nggak tahu apa. Saya pikir if it's, kalau itu seperti wanita, itu wanita. Oke. Dan ternyata itu bukan. Ternyata Bukan, it's a female. Ya nggak apa-apa juga, cuman kan Oh. harusnya saya menghindari ya. iya. Itu iya. wanita pria, waria gitu. Oh, Oke. Ya saya kan nggak tahu, dia kan mentiknya dia wanita gitu kan. Oke. Saya baru menyadarinya adalah ketika udah 2 hari chatting, terus ternyata di biografi itu bisa dipencet lagi bawahnya supaya show more. Nah di show more dia menceritakan dia she male, dia bilang Oh, gitu. ishi. Oh. Astagfirullahaladzim. Salah nih. Maksudnya ya bukan kan? ini. Dan dia kayak paham deh kalau saya nggak tahu. Karena dia nganggap saya temen aja, maksudnya nggak Oh, oke. saya nggak diladenin juga sama Iya, dia iya. ngejawab apa. Dia kayak tahu bahwa saya nggak paham sama hal ini. Iya. Kamu pemain baru. Iya, dan katanya. semenjak itu saya nggak mau mendekatinya. Ya lebih baik ya daripada diteruskan. Iya, makanya. Nah memang aplikasi dating online bisa dibilang itu makin kesini memang menjadi salah satu Opsi, ya nggak sih? opsi ya bagi anak-anak milenial atau enggak gen Y atau Z. Gen Z Iya, gitu. karena sebenarnya kan gini, kita bersosialisasi iya. Banyak teman iya saat ini. Cuman kita pengen nyari yang di luar pergaulan kita, kurang lebih kan kayak gitu. Atau enggak Iya sih. seperti tadi aku bilang banyak orang itu penasaran, nggak punya waktu apalagi untuk kenalan langsung kan kita nggak mungkin kan. Di mall gitu. Iya. Cowok gitu. Iya. Kamu ganteng deh, Saya boleh nggak aku kenalan? Akhirnya saya waktu itu saya ketemu sama istri saya yang sekarang, Mm-mm. ya gitu. Itu pakai cara kuno, kuno nggak kuno sih. Jadi saya lihat foto temen saya sama temennya, saya minta dikenalin. Oke, itu masih banyak sampai sekarang pun yang seperti itu. Kenalin dong yang ini. Itu temen lo ya, kenalin dong, masih ada. Basa-basi. Saya akhirnya Ah. berhasil tuh pakai cara itu. Nah, oke berhasil. Tapi online dating ini kan yang bikin ibarat kata tuh beda dari cara yang seperti itu. Kita langsung bisa memilih nih. Seolah-olah kayak lawan jenis kita itu adalah ayo pilih yang mana, pilih yang mana. Langsung pilih ya. Langsung pilih, terus kamu harus berani mulai chat duluan gitu. Jadi ada baiknya sih kalau mau ngambil yang positifnya ya. Karena tapi tetap namanya kita belum pernah ketemu kan, ngeri ya. Ini orang beneran nggak sih nih, fotonya asli nggak sih, pekerjaan yang ditulis asli atau enggak, Iya. Kalau zaman dulu tuh ada namanya biro jodoh. di koran-koran ya. Iya, saya nggak pernah tahu prosesnya kayak gimana. Saya nggak pernah cari tahu juga. Tapi yang jelas saya pernah ngeliat biro jodoh ala Dono Kasino Indro. Pernah nonton nggak? Iya. Dulu yang dipisahin kaca tuh, nunjuk kacanya dibuka, lampunya dimatiin, dia mereka ada pegang pasangannya aja. Dono nggak dapet kalau nggak salah. Ya Allah, itu lebih ini lagi sih ya. Itu lebih brutal lagi, lebih serem lagi. Nah, banyak yang bilang kayak misalkan businesswoman atau orang pekerja gitu kan. Mereka menggunakan aplikasi dating online ini dengan
Ya habis gimana, kita sehari-hari di kantor, Iya, nggak ketemu siapa-siapa. nggak ketemu orang luar, ya kan? Minta kenalin sama teman-teman, mungkin teman-teman sebayanya sudah banyak yang nikah, Mm-mm. nggak enak takutnya kayak gitu. Ya udah, opsi yang terbaik pakai dating online. Mau nggak mau kayak gitu ya. Mau tidak mau, dan itu udah banyak banget sekarang dating online yang bisa kalian download di App Store ataupun Play Store. Iya, dan sekarang semuanya udah melalui handphone kita, udah gampang banget. Dan sekarang ini ada beberapa aplikasi pencarian jodoh yang pemirsa bisa coba. Iya, Yang pertama ini terkenal banget, namanya Tinder. Tinder. Aduh, ini yang dari tadi diomongin sama Nuka. Iya, Jadi kalau misalnya ada, kita tinggal lihat foto, terus kita bisa swipe ke kanan atau swipe ke kiri. Kalau kita nggak tertarik, kita swipe ke kiri. Kalau kita tertarik, swipe ke kanan. betul. Swipe like ke kanan kalau kita suka ya. Bisa dibilang ini agak-agak dia pencetus awal apa gimana ya? Dia Karena dengan kategori- adanya Tinder akhirnya muncul tuh Yang lain-lain. yang lain-lain. Saya bahkan punya temen, dia tinggal di Bali, sampai diingetin cewek nih, sahabat saya dari SD, sampai diingetin sama teman-teman kalau ketemu dia lagi sama cowok, gak usah cari tahu banget tentang cowoknya. Kenapa? Iya, dia Tinderella. Tinderella. Iya, bukan Cinderella, dia Tinderella. Berarti Iya, cewek-cewek udah yang diingetin, terutama kalau ketemu dia. berkeliaran di Ah, Tinder. Terutama kalau ketemu, jadi teman saya ini badannya gemuk banget gitu ya, Heeh. gemuk banget. Terus dia tertarik sama bule-bule lah. Bule-bule kan juga tertarik sama orang Indonesia yang gemuk Iya, kan. iya. Gitu, jadi kalau ketemu dia, Tinderella. dia bawa cowok, terutama orang-orang bule, udah gak usah dipikirin cowoknya. Gitu. Karena bisa jadi itu hanya Tinder date dia. Oh. Gitu, jadi dan she's dia a Tinderella. dan dia main Tinder itu not untuk serius, nyari yang serius. Enggak Hanya sama yang untuk sekali. hanya untuk yang chill, temen chill aja Oh iya, untuk gitu. hari ini mau buang waktu sama siapa ya? Dia benar-benar bukan buat jodoh. Iya, ada yang Gitu. seperti itu, ada memang yang seperti itu, tapi ada juga yang bener-bener akhirnya ketemu. Ada juga cerita yang benar-benar ketemu jodoh juga banyak kok. Iya, tapi ada juga ketemu jodoh nikah terus habis nikah baru ketahuan kalau itu zong. Iya, yang ketemu masalah juga banyak. Banyak. Yang fotonya palsu ya Nuka ya? Itu dia ketemu Ah. kok begini. Ini kok beda mukanya, itu juga ada. Ya, terus yang selanjutnya aplikasinya nih Tantan. Mungkin kalian pernah dengar juga banyak iklan-iklan kalau di media sosial kita main ya, sponsor-sponsor lah, pokoknya iklannya muncul nih. Nuka pernah Ini- nyoba? Enggak pernah kalau Nggak pernah ya? Saya penasaran. Enggak pernah, tapi temenku, sahabatku ada yang bertemu jodohnya dari Tantan Ah, ini. menarik banget. Iya kan, nah ini Oke. aplikasi sangat populer juga nih di kalangan para remaja maupun orang dewasa ya. Jadi memang penggunanya ini bisa menemukan berbagai macam orang untuk chatting, kencan, bahkan kopi darat ya, ke jenjang yang lebih serius juga bisa ketemu jodohnya. Nah, pengguna hanya perlu saling matching nih. Ternyata Ya. kalau kita pilih ke swipe ke right, ternyata cowok itu juga swipe right kita. Nah, kita bisa chatting. Baru bisa chatting ya. Betul. Nah, dari Oke. situ terserah kalian atau terserah Anda deh ya mau lanjut chatting aja atau ketemuan. Nah, ini selanjutnya nih dari tahun 2013 udah terkenal nih. Oke, Yo, tuh tahun Cupid. 2013 kan saya lihat-lihat aplikasi dating. Mm-mm. Tapi saya lupa nama aplikasi saya. Tapi yang jelas nih OkCupid nih udah terkenal. Waktu itu belum ada OkCupid. aplikasinya. Waktu Iya. itu hanya websitenya aja. Iya. Website tuh gambar-gambarnya tuh waktu itu iklannya adalah mempertemukan orang Asia dengan orang-orang bule waktu itu. Iya, ini banyak banget yang dapet akhirnya pacar atau suami bule dari Ya. OkCupid Iya, ini dia juga banyak. iklannya tuh kayak gitu dia waktu itu. Mm-mm. Ya, jadi kita bisa chatting tanpa harus sama-sama match di OkCupid ya. Tapi OkCupid mengharuskan penggunanya untuk menjawab beberapa pertanyaan Yap. yang bertujuan untuk memfilter pencarian pasangan agar ketemu yang benar-benar punya kecocokan dan relevansi yang sama. Betul. Nah, selanjutnya ada Coffee Meets Bagel, aplikasi layanan kencan dan jejaring sosial berbasis di San Francisco. Ya, ini menawarkan penggunanya match yang lebih berkualitas katanya ya, dan mengiring match harian atau mereka sebut dengan bagels. Selain itu, di awal match pengguna juga akan mendapatkan saran kalimat untuk mulai perkenalan. Wah, ini penting buat saya nih. Saya suka susah bingung mau ngomong Kayaknya apa. sekarang sih rata-rata semua aplikasi kayak gitu ya. Jadi Saya tuh bingung loh, beneran. Openingnya kalau udah ngobrol lancar kayak ada bener. tulisan langsungnya, tinggal kita bisa kirim, hai salam kenal, halo gitu. Jadi nggak perlu takut apa ya untuk menyapa duluan. Tapi ini menarik sih, Coffee Meets Bagel. Kalau namanya adalah coffee. Jadi kalau di Amerika sana kalau nonton film-film serinya itu emang mereka suka menikmati kopi sama roti bagel. Ya campur. Jadi Nah ini- mungkin ini maksudnya kopi darat Iya, versi mungkin. orang bule ya. Gitu. Dan selanjutnya nih ada yang terkenal juga. Bumble. Jadi ini kayak Tinder, Bumble juga menyediakan fitur swipe bagi profil yang dirasa cocok. Tapi bedanya
Di Bumble pengguna perempuan yang memulai percakapan Iya. terlebih dahulu di chat jika mereka match. Oh, perempuan Jadi perempuan yang harus nyapa duluan. diduluin ya. Si laki-laki tuh nggak akan bisa nyapa kalau kita belum nyapa. Ya, nah, profil yang disediakan di aplikasi ini jauh lebih detail. Ada agama, ada tinggi, ada zodiak dan lainnya. Dan ada juga batas waktu 24 jam untuk membalas pesan ini di kolom chat. Oh. Kalau nggak langsung unmatch. Pantesan katanya Bumble tuh disarankan kepada wanita. Saya pernah dengar. Iya, karena menjunjung tinggi maksudnya wanita first gitu. Yes, ladies first. Ladies first. Tapi kadang-kadang kita sebagai perempuannya tuh suka ngerasa gue turun harga diri nggak sih nih ya? Tapi untuk maksud saya sih, Harus melempar kata hai atau Iya. salam kenal ke banyak. tapi menurut saya sih untuk wanita yang udah banyak dikecewakan nggak apa-apa. Ya nggak sih? Kamu mau nyindir aku? Oh enggak, lupa. lupa. Tapi bener nggak sih? Gue duluan aja daripada dibohongin. Ya kalau aku sih masih ada punya pikiran yang enak gak sih gitu. Asik. Etis gak sih? Maksudnya kayak malu. Iya, kamu kan independent woman ya. Malunya malu kayak gini. Oh my god. Ada gengsinya ya? Iya. Gue harus nyapa duluan iya nih. Iya. Banget nih gitu. Oke. Ya. Nah, selanjutnya ada Bicet. Badu. Oh, Badu. Poin nomor 6 ini yang Kamu pakai? saya pakai 2013. Oh, oke. Jadi Badu ini Aduh. juga sama seperti yang lainnya menawarkan fitur chatting pastinya Ya. ya. Jadi, kalau dia Nggak harus malah match waktu gak itu. harus match. Dan waktu itu tuh di sekitar saya cuma ada 3 orang, sampai 1 orang nggak ada foto. Oh, Yang 2 oke. saya chat, yang 1 nggak jawab. Yang jawab yang itu, yang tadi saya ceritain. Dan katanya lebih gampang untuk pengguna Badu ini ya, kalau ingin mencari teman kencan atau pasangan dari negeri lain selain dari Indonesia. Oh iya. Oh, pantesan Ada banyak dapat pencetannya. Indonesia, banyak yang dapat bule-bule nih. Mungkin ya. Banyak juga bilang dari Badu ini gitu. Apa kita download aplikasi Badu guys biar saya dapat bule potan. Oke. Dan selanjutnya ada aplikasi BeChat. Ini BeChat mengutamakan fitur chatting. Aplikasi buatan Thailand ini mirip sama Tinder bisa dibilang, Oh, tapi oke. yang membedakan tuh pengguna bisa berteman langsung tanpa harus nunggu match dulu atau persetujuan dari Sama akun yang kayak dipilih. Badu tadi ya. Dan ini aplikasi merekomendasikan pasangan berdasarkan zona terdekat lokasi pengguna Oh, berarti hampir sama. yang masih satu wilayah gitu ya. Aduh, Bicet buatan Thailand banyak yang isi Enggak lagi. dong, itu kalau di sana aja. Oh iya, masih kan di sini nggak ya, kita kayak tadi kamu hampir ketipu kan, mukanya cantik nggak taunya. Iya, saya nggak baca Showmore-nya, padahal di Showmore dia nggak jelasin. Oh, nggak Dia salah baik dia loh, berarti. itu orang baik. Salah saya Salah tahu. kamu memang. Saya malu langsung hapus akun kamu lagi. Iya benar. Di situ akhirnya saya ketemu sama pasangan saya sekarang karena saya langsung lihat-lihat foto teman, ini aja deh, coba. Oh gitu, dan akhirnya alhamdulillah jodoh Mau. ya. Dapat. Nah, banyak banget alasan dari banyak orang atau milenial sekarang menggunakan aplikasi online. Mungkin kayak tadi saking udah hopelessnya gitu, gue nemu minta kenalin sama temen gak jadi-jadi. Iya. Ya udah deh, coba cari sendiri, aplikasi online sekarang banyak banget ya kan. Iya. Bosen kan ditanya kapan nikah? Wes, nuka Oh. banget. Iya kan, kapan nikah? Nah itu dia. Saya Jadi tuh sempet loh berapa tahun kalau ditanya kapan nikah, udah pernah? Sempet. ya kamu masih bisa jawab udah pernah. Kalau yang belum Iya Iya, benar. Saya iya sempet kan? di posisi udah pernah kemana Iya. aja gitu. masih ada alasan. Iya, gue udah pernah nikah tapi gagal. Nah kalau yang belum kan bosan juga ya. Iya. Kapan sih nikah? Pala pilih deh pasti. Iya. Ya dirimu beli baju aja milih-milih. Makanya kan, apalagi pasangan. Ini ada psikolog klinis Ibu Pinkan Rumondor, dia mengatakan bahwa berdasarkan riset skripsi yang dilakukan oleh mahasiswanya di tahun 2015 ada dengan 100 responden ya. 100 responden pengguna situs online dating. Ini menemukan bahwa sebagian besar penggunanya memiliki penghargaan diri atau self esteem rata-rata kayak orang kebanyakan, dan gak Betul. cuman di situ aja. Masih menurut responden penelitian mahasiswanya ini, teman-teman mereka beranggapan bahwa anggota online dating merupakan orang yang tidak cukup berani untuk menunjukkan dirinya secara langsung, nggak cukup percaya diri, dan takut mengalami kegagalan mendapatkan teman atau pasangan. Iya, pantas saya nggak ke online dating. Iya sih. Saya pede soalnya. Oh, beda. Nah tapi tadi kan banyak juga nih sisi negatifnya, tapi ada juga sih sisi positifnya ya dari aplikasi-aplikasi pencarian jodoh ini. Nah, apa aja sih kira-kira nih kalau memang kalian nih penggunanya, untungnya gimana sih cari jodoh lewat aplikasi? Yang pertama itu kalian akan lebih mudah, secara pemakaiannya juga lebih gampang sekarang kan.
Maksudnya nih mencari jodoh melalui aplikasi online, kalian gak usah repot-repot gitu loh guys untuk pergi ke suatu tempat. Yang penting kuota internet ada, kalian udah bisa ngunduh aplikasinya dengan mudah dan cepat Iya. gitu. Bisa Dan tukar nomor handphone langsung video callan lewat, mungkin. lewat aplikasi ya, Iya. lewat handphone. Dan selanjutnya ini juga hemat waktu. Jadi selain nggak butuh banyak tenaga dan cuma modal kuota internet aja, kita juga nggak harus tatap muka gitu kan. Cuma cukup dengan menggunakan foto. Kalau ngerasa nggak cocok ya udah nggak usah ketemu, langsung bisa Iya. hemat waktu gitu, nggak Iya buang waktu. betul, jadi kalian gak usah merasa bersalah gitu Yep. ya. Nah, Terus kalian juga bisa lebih mengekspresikan diri karena dalam menggunakan aplikasi pencarian jodoh, kalian bisa bebas deh guys ya, menjadi diri sendiri atau mengekspresikan diri kalian. Dan kalian juga bebas nih berkata-kata tanpa merasa takut atau salah dinilai orang lain yang match denganmu di aplikasi iya, jodoh. karena cuma di aplikasi kita nggak ketemu secara langsung, jadi santai aja. Iya, dan kalian bisa kasih tahu profil kalian juga tanpa merasa nantinya gue dikritik orang kayak gitu, ya kan? Dan selanjutnya adalah mengekspresikan diri ya. Bisa langsung seleksi ya. Bisa langsung seleksi. Iya, Jadi betul. salah satu keunggulannya adalah kita bisa ada fitur penyeleksian di aplikasi tersebut. Aplikasi udah nyeleksi calon-calon yang cocok dengan kriteria kita dulu sebelum kita nyari. Jadi udah ada di filter nih. Ratusan Iya. orang gak usah ketemu sama kita. Tipe-tipenya Iya. ya, kadang kan kalau kita ketemu langsung dikenalin sama temen nih ya, sedangkan ini bukan tipe kita, gimana nolaknya ya. Tapi Mhm. kalau di aplikasi online kalian bisa langsung swipe live aja kalau kalian gak suka dengan tipe orang atau tipe yang ada di situ deh gitu. Kalian bisa cari terus-terusan sampai ketemu dapetnya memang tuh tipe kalian. Oke. Gitu. Selanjutnya ada apa ini Dita? Dan selanjutnya ini adalah menjadi jalan pintas untuk orang introvert. Benar, Orang benar. introvert tuh agak ketutup, kalau extrovert Malu, tuh lebih terbuka. Iya, iya. pemalu dan segala Pemalu. macam. Jadi mereka nggak mungkin nggak berani kenalan sendiri langsung gitu ya. Nah, kalau melalui aplikasi kan lebih bisa ya. Iya. Jadi kita nggak harus bertatap muka langsung, karena buat yang introvert tuh bisa chatting atau kenalan dulu sebelum benar-benar bertatap muka. Bener Tuh. banget. Dan sebenarnya sih relatif aman ya, karena kan aman di sini maksudnya kalian nih bisa mengatur gitu. Kalian nih mau bicara sama siapa melalui fitur chat roomnya. Dan memang kalau kurang sesuai dengan kriteria kalian atau tiba-tiba mendapat pesan yang arahnya nih agak-agak nakal, menjurus ke arah seksual, kamu udah bisa langsung nge-cut pembicaraan Bisa langsung gitu. di unmatch. Langsung di unmatch, kan nggak pernah ketemu, jadi Iya. relatif aman. Gak apa-apa jadinya. Gitu, jadi kan kamu udah bisa langsung mengekat untuk tidak berkomunikasi lagi dengan orang tersebut. Iya. Tapi meskipun banyak keuntungan mencari jodoh dari aplikasi, sebenarnya mencari jodoh lewat aplikasi itu juga bisa melelahkan loh. Iya, kalau nggak ketemu lelah ya Iya. lama-lama. Contoh nih yang pertama, ada banyak banget orang-orang yang ditampilkan. Nggak cuma 1-2, tapi ada banyak banget. Capek juga loh kalau kebanyakan, ya Iya, kan? bikin bingung. Iya, udah gitu dari sebanyak itu belum tentu mereka mau sama kita. Betul Iya kan? banget, Ini betul. jadi ada banyak, karena siapa aja bisa bikin bisa bikin akun. Betul. Jadi ada banyak akun yang ditampilkan. Dan setiap orang pasti menunjukkan sisi tertentu dari kepribadiannya kan. Nah, ini yang bakal bikin kita bingung. Iya, Apalagi belum tentu karakter yang ditonjolkan di akun ini adalah bener. siapa tahu itu adalah hoax atau bohong-bohongan aja Iya, dia bikinnya. palsu lah ya. Iya, makanya kita harus bisa menebak-nebak sifat aslinya juga gitu kan. Mm-mm. Dan poin kedua adalah ada resiko terjebak ghosting. Ghosting tuh dari mana-mana Dari ya tadi guys kita ngomongin ya. sama Nuka ya, karena kita bisa Mm. ninggalin langsung kalau kita ngerasa nggak cocok. Ya karena memang fenomena ghosting ini cukup Mm-mm. sering terjadi katanya dalam interaksi di pengguna aplikasi kencan online gitu kan. Bisa aja hari ini salam kenal, kamu di mana, besok tiba-tiba kita Dan chat hilang. lagi udah nggak ada atau hilang Iya. kayak gitu. Makanya ini situasi menghilang tanpa kabar atau tindakan memutuskan komunikasi biasa disebut ghosting. Biasanya mereka menghilang begitu aja, bahkan membiarkan komunikasi menggantung tanpa jawaban yang pasti. Nggak enak ya Em. Terus pastinya nih yang seperti tadi Nuke bilang, muncul banyak kecemasan atau ketakutan. Ya karena kan ini bakal mempengaruhi kondisi tubuh kita nih, apalagi kalau kita menggunakan atau sebagai pengguna aplikasi kencan online, tentu banyak pikiran, ini orang bener nggak ya, Kita dibohongin aku nggak udah ya? ketemu orang yang tepat belum ya, kayak gitu. Nanti pas kopi darat bener nggak ya mukanya sesuai dengan yang difoto. Kan kayak gitu, pasti banyak lah pikiran-pikiran kayak gitu. Baik. Terus apa lagi? Dan ini negatifnya juga adalah bikin kita jadi terlalu banyak berharap.
kita bisa jadi terlalu banyak berharap dengan kenalan-kenalan yang kita temuin di aplikasi kencan gitu kan. Oh iya benar. Iya, kebayang gak sih udah wah harapannya ini itu, taunya pas ketemu dia bohong. Iya, atau enggak, ih ganteng nih gue dapet yang match gitu, obrolannya enak, 2 hari kemudian ghosting. Iya, hilang Jadi das. bikin berharap, ya Jadi belum yang- ketemu, mau ketemu. Yang cocok adalah kita, dianya ngerasa nggak cocok. Cocok, iya, nah itu dia, jangan terlalu berharap banyak ya Yap, dengan aplikasi Jadi ini. ya inilah kenyataannya, emang bisa butuh waktu lama untuk mencari yang benar-benar pas di hati sih. Pengalaman tiap orang tuh emang beda-beda. Mm-mm. Tapi itulah kenyataannya, mencari jodoh atau kenalan baru lewat aplikasi nggak selalu sesuai sama harapan kita. Betul. Nah ini ada tips juga untuk kalian selanjutnya kalau memang kalian udah kenalan melalui aplikasi online nih ya kan. Terus mau kencan nih atau pertama kali ketemu kopi darat lah ibaratnya. Ya. Ya, ini ada tipsnya. Kalian yang pertama memang harus sangat-sangat bijak ya menggunakan aplikasi dating online ini, karena kan kita nggak tahu nih, setiap orang tentu pastinya milikin tujuan dan cara masing-masing dalam menggunakan dating aplikasi kan. Nah, tapi perlu diingat juga untuk tetap menggunakan aplikasi kencan online ini secara bijak. Tujuan utama kalian apa dulu nih? Ya kan, mencari pasangan. Atau kayak temennya Ditan tadi, mencari teman aja untuk chill, besok gue nongkrong sama siapa. Yeah. Nah, pastikan dulu bahwa kalian juga lagi nggak punya status hubungan dengan orang lain di dunia nyata. Iya, karena pasti pernah denger kalian cerita yang ini kan udah bersuami beristri, kok Iya. ada di aplikasi itu, ada juga. Iya bener, sering banyak nemuin kayak gitu. Ada loh yang kayak gitu. Oke, dan poin selanjutnya adalah tidak menyampaikan hal yang bersifat pribadi. Mau cerita, mau curhat boleh, tapi tidak kepada orang baru. Jangan sampai hal pribadi itu jadi pegangan buat apa namanya ya? Orang-orang tersebut ya Mereka nantinya belum nyerang kenal sama, kita mereka gitu. belum kenal kita, nanti mereka mau jahatin kita bisa loh. Betul banget. Gitu. Dengan ancaman apa yang udah kita ceritakan itu, apalagi menyangkut hal-hal pribadi. Lebih baik pertama kali ketemu kalau kencan online itu nggak usah bahas-bahas soal pribadi yang mendalam dulu ya guys ya. Yang umum-umum aja gitu. Oke. Aduh udah banyak banget tadi kita kasih tahu tentang apa ya, bisa dibilang Tips-tips. tren dari online dating ya. Yap. Tapi harus balik lagi, jangan sampai, karena udah denger banyak banget kasus yang pas ketemu terus hanya diajak untuk hal-hal yang negatif. Iya, dan kita nggak mau gitu dan kan. kita nggak mau, nanti ada paksaan atau apa, itu lebih ngeri lagi. Jadi Betul. kalau perlu mungkin kalian Ajak ready temen bawa kayaknya temen sih, ya. jangan Iya, sendiri. jangan sendiri karena bahaya juga. Bukannya kita nggak percaya sama orang baru, tapi alangkah lebih baik kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali, dan kalau mau dibahas dari awal aja bahwa oke, kita ketemu masing-masing, kita pulang juga masing-masing, Iya, terus kita bayar sendiri-sendiri, kayak gitu udah diatur aja semuanya. iya betul Gitu banget. mendingan. Tapi kayaknya untuk first dating ya, aku cuma mau pesan sama para lelaki di sana. Kalau kalian memang laki ya kalian bayarin lah guys ya. Pertama kali kencan loh, masa nggak malu cewek yang bayarin? Yes. Iya kan? Kalau saya sih kayak gitu. Oke, nah kira-kira kita bakal bahas apa lagi? Nah masih tetap Masih berkaitan tentang online dating. hubungan ya, tentang Yap. hubungan pokoknya. Tapi nggak di segmen ini karena Nggak, kita harus break dulu. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, makanya tetap hanya di Hai Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.